Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan kasus studi 1 mata kuliah ilmu ternak unggas dengan judul hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespirasi unggas dengan asites. Nah, anggota kelompok kami yang pertama itu ada saya sendiri, Agung Permana, dengan NIM 004, Maesalina Pirialkarni dengan NIM 032, Ragil Nugroho dengan NIM 046, Hendripan Julhas Gustian dengan NIM 108, Wide Korenaldi dengan NIM 119, Muhammad Irfan Daputra dengan NIM 166, dan Aditya Ahmad Yohalik dengan NIM 259. Nah, selanjutnya pemaparan materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, yang pertama untuk latar belakang sendiri itu diawali dari peran sektor unggas sebagai sumber protein hewani utama bagi masyarakat, di mana ayam itu memiliki keunggulan yaitu pertumbuhan yang cepat dan efisiensi dalam pakannya. Tetapi dari keunggulan tersebut, ayam pun memiliki kelemahan, yaitu kelemahan fisiologis, di mana pertumbuhan yang terlalu cepat sering memicu ketidakseimbangan sistem tubuh. Oke, selanjutnya ada sistem fisiologi apa yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang pertama itu ada sistem pencernaan, mengubah makanan menjadi nutrisi yang siap diserap. Yang kedua ada sistem sirkulasi, mengedarkan nutrisi ke seluruh sel untuk pembentukan massa otot. Yang ketiga itu ada sistem saraf pusat, mengatur perilaku makan dan keseimbangan energi. Yang keempat itu ada sistem endokrin, koordinasi kecepatan pertumbuhan melalui hormon. Yang selanjutnya ada Oke, perbandingan laju. untuk perbandingan laju pertumbuhan broiler dan ayam petelur. Di sini pembandingnya adalah fokus seleksi untuk ayam broiler itu deposisi protein atau daging. Kemudian ayam petelur itu produksi telur dan reproduksi. Untuk laju metabolismenya pada ayam broiler itu sangat intensif dan cepat, sedangkan pada ayam petelur lambat dan moderat. Untuk kebutuhan oksigen pada ayam broiler sangat tinggi, sedangkan pada ayam petelur lebih rendah dan stabil. Untuk keseimbangan organnya, pada ayam broiler itu sering tidak seimbang, seperti jantung, paru, otot. Kemudian untuk ayam petelur itu lebih tumbuh harmonis dan proporsional. Oke, selanjutnya bagaimana asites bisa terjadi? Yang pertama itu pertumbuhan otot sangat cepat dan kapasitas paru-paru itu terbatas. Terjadi hipoxia fungsional atau kekurangan oksigen sehingga tubuh meningkatkan sel darah merah sehingga darah mangkal. Kemudian terjadi hipertensi pulmonal dan beban kerja ventrikel. Ketika tekanan jantung meningkat, gagal jantung kanan, tekanan hidrostatik naik dan cairan plasma merombos keluar pembuluh darah dan terjadi asites atau penumpukan cairan di rongga perut. Oke, selanjutnya ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan sendiri yang pertama itu ada tekanan atmosfer yang rendah, yaitu menyebabkan penurunan tekanan parsial oksigen atau hipoksia kronis. Yang kedua ada suhu dingin, memaksa ayam meningkatkan metabolisme basal untuk menghasilkan panas tubuh. Selanjutnya ada beban ganda, yaitu kebutuhan oksigen meningkat saat ketersediaannya di lingkungan justru terbatas. Yang terakhir ada yaitu contohnya ada prevalensi asites di Baturaden 10% lebih tinggi dibanding Sumbang karena perbedaan ketinggian. Baik, sekian. Terima kasih. Oke, sekian terima kasih.
Barangkali ada pertanyaan dari para audien dari kelompok lain, dipersilakan. Oke, izin bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Raffi Triwinandar dengan NIM D1A024206 dari kelompok E. Izin bertanya Mas, apa sih indikator awal ASITES? Oke, izin menjawab pertanyaannya Raffi. Jadi indikator fisik awal dari ASITES itu adalah ayam itu terlihat kurang aktif atau malas bergerak, kemudian napasnya terengah-engah, meskipun suhunya tidak panas. Lalu kulit di area perutnya tampak kebiruan karena kekurangan oksigen, dan pada tahap yang lebih parah itu perut akan terlihat membesar dan lunak jika ditekan. Bagaimana Mas, apakah terjawab? Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Baik, izin bertanya Mas. Perkenalkan, nama saya Ferdi Julendra, NIM D1A024034. Tadi kan dijelaskan adanya faktor genetik ya. Nah, apakah faktor lingkungan kandang juga dapat menjadi penyebab ASITES gitu? Terima kasih. Oke, Mas, izin menjawab. Ayam terlihat malas bergerak, napas terengah-engah atau panting, meskipun suhu tidak panas. Oh, maaf Mas, salah. Sangat besar jawabannya. Ventilasi yang buruk meningkatkan kadar amonia dan menurunkan oksigen, yang memaksa jantung bekerja lebih keras, pemicu ASITES. Selain itu, suhu dingin meningkatkan laju metabolisme untuk menjaga suhu tubuh, yang berujung pada kebutuhan oksigen berlebih. Bagaimana Mas? Apakah menjawab? Baik Mas, terima kasih menjawab. Oke, mungkin sekian dari kelompok D dengan studi kasus 1. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok E akan mempresentasikan tentang hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan ASITES. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Ferdi Juliandra dengan NIM 034. Selanjutnya ada Tiflan Divan Agnia Sitkon dengan NIM 159. Selanjutnya ada Rizky Aufa Wijaya dengan NIM 163. Selanjutnya ada Sandra Nur Oktaviani dengan NIM 169. Selanjutnya ada Rafli Triwinandar dengan NIM 206. Selanjutnya ada Kuranta Rizky Pratista dengan NIM 215. Dan yang terakhir ada Raya Arbian dengan NIM 246. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu ASITES adalah gangguan kesehatan pada ayam broiler yang ditandai penumpukan cairan di rongga perut akibat masalah pernafasan dan sirkulasi, sehingga merugikan peternak. Penyebabnya melibatkan faktor genetik dan lingkungan, di mana pertumbuhan cepat meningkatkan kebutuhan oksigen yang sering tidak terpenuhi. Kondisi seperti suhu, ketinggian, dan ventilasi kandang juga memperparah risiko, sehingga manajemen pemeliharaan yang baik sangat penting untuk pencegahan. Selanjutnya ada sistem fisiologi apa saja yang berperan dalam pertumbuhan ayam. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi dikendalikan oleh interaksi sistem endokrin,
saraf, dan genetik dengan hormon sebagai pengatur utama melalui sumbu hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Beberapa sistem sirkulasi dan respirasi yang berperan penting, diantaranya ada sistem endokrin, saraf, dan genetik mengatur pertumbuhan reproduksi, sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad sebagai pengendali utama, hormon reproduksi, estrogen, progesteron, testosteron berperan penting. Yang keempat ada sistem lingkungan mempengaruhi aktivitas hormonal, dan sistem sirkulasi dan respirasi mendukung distribusi nutrisi dan oksigen. Nah, selanjutnya itu mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan ayam petelur. Pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan ayam petelur karena dipengaruhi oleh faktor genetik, hormonal, dan manajemen pemeliharaan. Broiler telah diseleksi untuk pertumbuhan cepat dan efisiensi pakan tinggi, sehingga metabolisme dan pembentukan otot berlangsung lebih cepat. Aktivitas hormon pertumbuhan dan hormon tiroid juga lebih aktif pada broiler, sedangkan pada ayam petelur, energi lebih difokuskan untuk produksi telur. Selain itu, manajemen pakan dan lingkungan yang optimal semakin mendukung percepatan pertumbuhan broiler. Lalu, yang pertama ada seleksi genetik broiler untuk pertumbuhan cepat dan efisiensi. Yang kedua ada metabolisme broiler lebih tinggi dibandingkan ayam petelur. Yang ketiga, hormon pertumbuhan dan tiroid lebih aktif pada broiler. Yang keempat, energi petelur difokuskan pada produksi telur. Yang kelima, manajemen pakan dan lingkungan mendukung pertumbuhan broiler. Oke, baik, selanjutnya mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Karena asites lebih sering terjadi pada ayam broiler, itu pertumbuhan si ayam broiler lebih cepat dan efisien pakannya lebih tinggi, sehingga membutuhkan oksigen tubuh yang lebih tinggi. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen itu menyebabkan hipoksia, memicu hipertensi pulmonal, dan penumpukan cairan di rongga perut. Selain itu, sistem kardiovaskular broiler juga sering tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tubuh tersebut, sehingga jantung dan paru-paru bekerja lebih berat, dan faktor seperti FCR rendah, stres lingkungan, dan kemampuan pengikat oksigen dalam darah juga memperparah risiko terjadi asites. Faktornya ada, yang pertama itu ada pertumbuhan cepat, sehingga kebutuhan oksigen itu meningkat. Dua, ketidakseimbangan suplai oksigen menyebabkan hipoksia. Dan yang ketiga, hipoksia itu menyebabkan hipertensi pulmonal. Yang keempat, efisien pakan tinggi atau SCR-nya rendah itu membebani organ vital. Dan yang terakhir yaitu sistem kardiovaskular itu tidak mampu mengimbangi pertumbuhan si ayam broiler tersebut. Selanjutnya ada bagaimana interaksi sistem respirasi dan sirkulasi serta pengaruh suhu dan ketinggian terhadap fisiologi ayam. Sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan oksigen, di mana respirasi mengambil oksigen dan sirkulasi mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen dapat menyebabkan hipoksia yang memicu asites. Faktor lingkungan seperti suhu dan ketinggian sangat mempengaruhi kondisi ini, karena suhu ekstrim meningkatkan metabolisme dan kebutuhan oksigen, sedangkan ketinggian menurunkan kadar oksigen di udara. Oleh karena itu, manajemen kandang yang baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan fisiologis ayam. Yang pertama itu faktornya ada respirasi mengambil oksigen, sirkulasi mendistribusikannya ke tubuh. Yang kedua, ketidakseimbangan oksigen, hipoksia, dan yang terakhir asites. Selanjutnya ada suhu ekstrim meningkatkan kebutuhan oksigen dan kerja jantung. Yang keempat, ketinggian menurunkan kadar oksigen di udara. Yang kelima, ventilasi manajemen kandang penting untuk mencegah asites. Baik, kesimpulannya sistem fisiologi pertumbuhan ayam dikendalikan oleh integrasi sistem endokrin, saraf, dan metabolisme. Pertumbuhan broiler lebih cepat karena seleksi genetik, hormon pertumbuhan tinggi, dan efisiensi pakan. Tetapi hal ini meningkatkan kebutuhan oksigen sehingga memicu asites akibat ketidakseimbangan suplai oksigen. Interaksi sistem respirasi dan sirkulasi serta lingkungan seperti suhu dan ketinggian mempengaruhi ketersediaan oksigen dan kondisi fisiologi ayam.
Baik, karena sesi pemaparan telah selesai, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman kelompok grup D yang mau bertanya dipersilakan. Baik Mas, perkenalkan nama saya Aditya Manurholid dengan NIM D1A02429. Izin bertanya, pertanyaannya bagaimana peran manajemen nutrisi dan kandungan pakan dalam mencegah terjadinya asites pada ayam broiler? Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu, lalu kami akan jawab. Oke Mas, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Agung Permana dengan NIM D1A024004. Pertanyaannya, apakah penggunaan teknologi kandang modern seperti closed house dapat menurunkan angka kejadian asites pada ayam broiler? Sekian. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu untuk kami diskusikan. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaannya Mas Adit. Manajemen nutrisi berperan penting dalam mencegah asites karena pakan dengan energi dan protein yang tinggi bisa mempercepat metabolisme dan meningkatkan kebutuhan oksigen ayam. Pengaturan kandungan garam, keseimbangan nutrisi, dan pemberian pakan secara bertahap bisa mengurangi beban kerja jantung dan paru-paru sehingga resiko asites menurun. Kalau menjawab Mas, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan Mas Adit tentang apakah penggunaan teknologi kandang modern seperti closed dapat menurunkan angka kejadian asites pada ayam broiler. Jawabannya bisa, karena teknologi closed house dapat membantu menurunkan resiko asites dengan suhu, kelembapan, ventilasi, sama sirkulasi yang bisa dikontrol. Jadi kondisi lingkungannya lebih stabil dan supaya oksigennya lebih optimal sehingga stres pada ayam lebih berkurang. Apakah menjawab Mas? Menjawab, terima kasih Mbak. Baik, karena sesi presentasi telah selesai, sekian dari kelompok kami, kelompok E. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja ataupun disengaja, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.